Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang cukup menggemparkan sekali ya. Sebenarnya kasus ini adalah kasus lama yang kemudian mencuat baru-baru ini, di mana KPK ini didesak untuk mengusut Puan Maharani, Ganjar, dan juga Pramono, yang ada sinyal kuat keterlibatan mereka dalam kasus EKTP yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun informasi yang juga tidak kalah penting di sini yang ingin saya sampaikan adalah tentang gonjang-ganjing ini pertemuan antara Ibu Mega dengan Prabowo, di mana pertemuan itu sebenarnya sudah diagendakan beberapa bulan yang lalu, namun sampai saat ini pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega ini masih belum teragendakan dengan benar. Mungkin seperti kata pengamat mengatakan memang Prabowo memang sengaja ini tidak mau bertemu dengan Ibu Mega, karena sebenarnya Pak Prabowo ini sebenarnya tidak butuh PDIP, karena yang butuh itu sebenarnya adalah PDIP Perjuangan yang membutuhkan Bapak Prabowo Subianto. Nah, oleh sebab itu, marilah kita simak dulu video berikut ini. Saya kira salah satu isu yang terus diperbincangkan, terutama di kalangan netizen, terutama diperbincangkan di kalangan politisi dan di media mainstream, khususnya tentu soal pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto. Jadi ini adalah pergunjingan yang sebenarnya selalu didaur ulang ketika ada peristiwa-peristiwa politik yang dinilai menjadi momen yang semestinya bisa mempertemukan kedua tokoh kunci ini. Jadi ini yang sebenarnya topik yang per hari ini belum pasti ada jawabannya. Bahkan siapapun di negara kita ini sulit untuk bisa memprediksi kapan kira-kira kedua sosok ini itu bisa bertemu. Berbagai kalangan misalnya termasuk media selalu bertanya ke saya khususnya, kira-kira kapan Prabowo Subianto dan Megawati akan bertemu? Saya pasti menjawab adalah sangat gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Karena saya kira sudah ada 3 momen spesial, momen penting yang mestinya menjadi trigger bagaimana Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto itu saling berjumpa satu sama yang lain. Pertama misalnya dulu ketika momen Pilpres. Saat itu sangat kelihatan sekali bagaimana Prabowo Subianto ingin merangkul semua pihak. Terutama pihak-pihak yang kalah pemilu. PDIP, kalau kita membaca secara umum, merupakan partai politik yang juga ingin diajak berkomunikasi, ingin diajak bertemu dan bersilaturahmi secara politik. Karena saat itu Prabowo Subianto sangat kelihatan sekali bahwa ingin memperkuat barisan politiknya, terutama untuk menciptakan stabilitas politik. Maka tidak mengherankan partai yang kalah seperti PDIP sekalipun, itu juga patut untuk dirangkul. Momen itu lewat begitu saja. Semua ketua umum partai, Prabowo Subianto, Gerindra, silih berganti bertemu, menyampaikan kesamaan kepentingan politik mereka, kecuali dengan PDIP, kecuali dengan Megawati Soekarnoputri. Jadi, momen spesial itu lewat mestinya dijadikan sebagai petunjuk bagaimana ketua tokoh ini bisa bertemu. Lalu momen yang kedua, hari ulang tahun PDIP yang ke-52. Publik juga saat itu mengait-ngaitkan soal kemungkinan PDIP akan mengundang Prabowo Subianto sebagai presiden ataupun sebagai ketua umum Partai Gerindra. Tapi itu juga tidak dilakukan oleh PDIP. Karena hari ulang tahun PDIP katanya hanya dirayakan secara sederhana dan hanya mengundang internal kader inti yang tentu exposure politiknya tidak terlampau ingin melibatkan berbagai kalangan eksternal ya, sebagai bagian dari perayaan yang dinilai spesial bagi partai yang saya kira perjalanan politiknya cukup panjang. Itu adalah momen kedua yang kemudian dikait-kaitkan oleh publik mestinya menjadi spesial untuk mempertemukan dua sosok penting ini. Tapi sekali lagi dalam praktiknya PDIP tidak mengundang Prabowo Subianto dan tidak mengundang siapapun untuk bertemu dalam sebuah momen yang cukup spesial. Lalu ada momen yang ketiga,
yaitu hari ulang tahun Megawati Soekarno Putri. Saya kira publik juga mengait-ngaitkan bahwa pastinya soal kemungkinan pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu akan dilakukan. Tapi itu juga tidak kunjung terjadi. Bahkan kita lihat di momen ketika Megawati berulang tahun, Prabowo Subianto kunjungan ke luar negeri, ke India persisnya. Ini yang saya kira adalah 3 peristiwa politik yang cukup spesial, di mana ini adalah momen yang selalu dikaitkan tentang bagaimana kedua sosok ini bisa bertemu satu sama yang lain. Padahal kalau kita melihat tanda-tanda alam, soal kemesraan, soal kerjasama, soal bagaimana chemistry antara kedua belah pihak, saya kira tidak bisa diragukan satu sama yang lainnya. Megawati selalu mengatakan dirinya tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo Subianto. Megawati tidak ada permusuhan apapun dengan Prabowo Subianto. Begitupun pada level-level elit-elit Gerindra dan PDIP yang sangat kelihatan sekali mesra dan sudah mulai saling bekerja sama. Bahkan beberapa hari yang lalu kita mendengarkan bagaimana misalnya Megawati itu menitipkan minyak urut kepada Sekjen Gerindra untuk diberikan kepada Prabowo Subianto sebagai satu sinyalmen perhatian bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden yang pastinya sangat capek pikiran, hati, dan pikirannya mengurus bangsa dan negara, maka ketika lelah kondisi fisiknya, maka bisa diurut dengan minyak yang dititipkan oleh Megawati. Itu kan pesan perhatian yang sebenarnya tidak bisa dibantah. Pada saat yang bersamaan ketika Megawati ulang tahun, Prabowo Subianto kan juga mengirimkan bunga anggrek sebagai bentuk bagaimana Prabowo Subianto secara personal, secara simbolik ditafsirkan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Megawati. Artinya apa? Kalau kita melihat bagaimana tanda-tanda alam ini, semestinya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto itu mudah dilakukan. Jadi tidak heran kalau kemudian sampai hari ini perbincangan soal kapan ya kira-kira Megawati dengan Prabowo Subianto itu bertemu, kok ini tidak kunjung ada jumpa muka dan jumpa pikiran di antara keduanya, padahal segala instrumen, padahal tanda-tanda alam, padahal infrastruktur politiknya sudah saling mendukung. Akur, sudah saling bekerja sama, dan sampai hari ini tidak ada ceritanya PDIP itu yang kemudian menyerang Prabowo Subianto dan Gerindra. Bahkan ada perintah dari PDIP untuk mendukung secara total bagaimana program-program strategis yang saat ini sedang dicanangkan oleh Prabowo Subianto. Jadi dalam konteks itulah tentu saja siapapun kalau ditanya kapan kira-kira Megawati dan Prabowo ini berjumpa, jawabannya pasti gelap gulita. Tapi di luar soal prediksi kapan kira-kira kedua sosok ini akan bertemu, saya punya catatan khusus ya, ini agak sedikit berbeda. Adalah peristiwa politik. Dulu mungkin dilihat dari segi Prabowo Subianto dan Gerindra, sangat kelihatan sekali misalnya ingin merangkul dan bertemu dengan Megawati sebagai ketua umum partai. Tentu harapannya pihak-pihak yang kalah pemilu itu guyup, saling kerjasama dan duduk untuk kepentingan politik bangsa. Artinya apa? Demi stabilitas politik. Pastinya Prabowo itu ingin mengajak semua pihak bagaimana sama-sama membangun bangsa dan negara di masa-masa yang akan datang. Tapi hari ini kondisi politiknya sudah berubah. Apapun judulnya, Prabowo Subianto itu adalah Presiden Republik Indonesia yang pastinya agenda dan kegiatan politiknya luar biasa sibuk. Apalagi pada saat yang bersamaan secara dukungan politik, per hari ini hanya PDIP yang secara formal belum menentukan dukungan. Meski secara substansi PDIP sudah bekerja sama dengan Prabowo tentu saja. Artinya apa? Dilihat dari segi kepentingan politik, kalau bicara tentang soal bagaimana pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto, mestinya pihak PDIP, pihak Megawati mungkin harus lebih serius dan lebih agresif bagaimana mendekati Prabowo yang saat ini posisinya sebagai presiden. Jadi jangan dibalik seperti yang dulu di mana memposisikan Prabowo dan Gerindra itu masih butuh PDIP dan Megawati untuk dirangkul.
untuk kerjasama politik. Tapi kalau kita sudah bicara tentang 100 hari lebih, Prabowo jadi presiden, harus mulai dibalik logikanya, di mana PDIP dan Megawati lah yang mestinya harus jauh lebih serius, lebih agresif, dan lebih mantap untuk meyakinkan Megawati untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Karena apapun, Prabowo Subianto sebagai presiden adalah sosok orang penting di negara kita ini yang mesti diperlakukan dalam tanda kutip ya, istimewa. Jadi jangan diperlakukan Prabowo dan Gerindra sebagai pihak yang butuh untuk bertemu dengan PDIP dan Megawati. Tapi hari ini mesti diposisikan bagaimana Megawati dan PDIP yang butuh dan perlu bertemu dengan Prabowo Subianto. Itu yang belum kelihatan. Karena per hari ini masih ada kesan bahwa Prabowo itu ingin bertemu dengan Megawati. Mestinya sudah mulai dibalik argumentasinya bahwa PDIP sebagai partai yang kalah Pilpres dalam hal ini perlu bertemu dengan Prabowo Subianto, perlu beranjang sana dengan Prabowo Subianto. Entah apapun keputusan politiknya, mau hanya sebatas bertemu biasa atau mau berkoalisi, itu lain hal. Tapi dalam konteks untuk mempertemukan kedua belah pihak ini, melihat situasi politik hari ini, di mana Prabowo sebagai presiden, mestinya yang lebih agresif dan lebih serius untuk meyakinkan Megawati bertemu adalah dari pihak PDIP dan dari pihak partai yang kalah dalam Pilpres. Itulah yang saya kira mestinya dijadikan sebagai peluang. Bagaimana ini yang saya sebut sebagai kesempatan politik dengan menempatkan Prabowo sebagai orang penting, orang kunci, orang nomor satu di negara kita ini. Di luar itu adalah pihak-pihak yang memposisikan diri butuh treatment dan butuh pertemuan khusus dengan Prabowo Subianto. Jadi itulah yang saya sebutkan. Dunia sudah berubah, situasi sudah berubah. Prabowo saat ini adalah presiden yang pastinya kesibukannya luar biasa dan pastinya tidak terlampau membutuhkan dukungan-dukungan politik yang per hari ini konsolidasi politik Prabowo Subianto kekuatannya di atas rata-rata. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, kalau kita menggunakan argumen stabilitas politik, ya bertemu ataupun tidak bertemu dengan PDIP sebenarnya tidak terlampau penting. Karena tanpa PDIP sekalipun, Prabowo itu dukungan politiknya sudah berlimpah.